Tadi saya sebutkan di awal, ini adalah ibadah dalam rangka Pekan Anak. Anak-anak banyak terlibat di dalam pelayanan, dalam ibadah ini. Tetapi karena melibatkan begitu banyak unsur usia yang berbeda-beda, ada youth juga di atas, maka ini sebetulnya ibadah intergenerasi. Ibadah atau ibadah keluarga. Dan secara khusus hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh seorang yang diberi julukan Pak Bijak. Pak Bijak. Nah, kita akan undang Pak Bijak untuk menyampaikan pesan firman untuk kita. Anak-anak di sini kita panggil yuk, kayaknya gak denger nih suaranya Pak Ponco ya. Pak Bijak dipanggil dengan suara yang keras. Pak Bijak gitu ya. Kita sama-sama panggil ya. 1, 2, 3. Yang keras lagi. Pak Bijak. Ayo Pak Bijak mana? Mana Pak Bijak? Ayo panggil lagi. 1, 2, 3. Pak Ponco, terima kasih. Shalom. Mana suaranya shalom? Anak-anak shalom. Orang tua shalom. Opa oma shalom. Opa oma. Salam kenal, saya dijuluki Pak Bijak. Wah, senang sekali semua keluarga bisa beribadah bersama-sama. Tos dulu. Aduh. Wah, namanya juga bijak, berarti saya orangnya bijaksana, bukan bijak sini. Dan hari ini senang sekali karena saya akan memberikan nasihat bijak kepada semua keluarga gereja stadion. Sudah siap? Siap. Kenapa papi mami kaku amat? Rileks saja, santai kayak saya ya. Sudah siap? Wah, karena ini hari istimewa, saya mau berikan challenge buat keluarga. Berani terima challenge? Yeay. Langsung berani terima challenge? Langsung keren. Cuma 1. Berani terima challenge semuanya? Oke, kita nyanyi pakai gerakan. Wah, terus papi mami bisa pakai gerakan nggak ya anak-anak? Bisa, kan dia pernah kecil ya. Jadi papi mami juga ikut bergerak. Opa oma bisa pakai gerakan nggak? Bisa, tapi jangan terlalu semangat nanti patah tulang ya. Oke, jadi kita akan nyanyi bersama. Nyanyinya bergembira. Dan Pak Bijak punya teman untuk bisa bergerak bersama. Panggilin dulu ya, mana ya temannya ya? Lausa Suci. Nyumput ya? Lausa Suci, ayo masuk. Halo, sapa keluarga semua di sini. Oke, mereka berani terima tantangan kita loh. Kita ajak dia nyanyi. Anak-anak, papi mami, terus opa oma, lauso pasti luar biasa. Berdiri dong, masa pakai gerakan duduk gimana caranya? Langsung ikutin aja ya, gerakan di sini kan hebat-hebat keluarga. Amin. Mari kita bangkit berdiri, langsung ikutin saja gerakannya ya. Judul ini adalah bersuka di dalam Tuhan. Tuh harus bersuka. Nanti kita lihat. Pokoknya langsung ikutin, gak usah diajarin dulu. Karena keluarga-keluarga di sini hebat-hebat. Oke ya. Nah, mari kita lihat gerakan ini. Dan kita akan bergerak bersama-sama. Oke, musik siap. Suara mana? Ayo. Mana? Gak berani. Kalah sama Pak Bijak. Ayo. Lebih keras lagi musiknya bisa. Biar semangat. Ayo Pak Oma, jangan kalah dengan Pak Bijak. Ayo kawan-kawan semua, mari kita bersukacita, memuji menyembah Tuhan, Yesus namanya. Ayo. Mano. Woi, keren. Pak Oma di sini keren loh. Ayo kawan-kawan semua, mari kita bersukacita,
Silakan duduk. Mari kita ulangi 5 kali lagi. Terima kasih Yesus suci. Wah, keren. Senang banget ya. Semua bisa bergoyang. Opa oma juga serasa senam pagi. Jadi sehat. Jadi bisa dengerin firman Tuhan dengan baik. Amin. Oke, hari ini Pak Bijak mau cerita satu tokoh Alkitab. Kalau kamu lihat gambar ini kira-kira bisa nebak gak anak-anak? Tokohnya siapa namanya? Siapa? Itu anak sekolah minggu kelas berapa ya? Coba kita lihat benar nggak? Apakah Nuh? Yeay! Kita akan belajar di Bapak Nuh. Firman Tuhan mengatakan Bapak Nuh itu dia dipuji karena imannya. Di dalam Ibrani 11 ayat 7 dikatakan bahwa karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu yang menghukum dunia dan dia tentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Satu kata untuk orang beriman, tebak apa itu? Ada yang bisa tebak? Kau bisa tebak nanti dikasih susu coklat. Satu kata untuk orang beriman, apa? Apa? Kok tahu sih? Siapa yang ngajarin? Papi mami? Oh papa, keren bapak, papa keren bapak. Apa yang ngajarin? Tadi papa fisikin ya. Coba kita lihat, benar nggak? Yes, taat. Yes, keren bener. Keren, T-A-A-T. Kan Tuhan pernah suruh Bapak Nuh bikin kapal yang besar namanya apa? Bahtera. Tahu nggak sebesar apa bahtera? Nih kayak gini nih. Wow, itu Boeing, kapal terbang Boeing besar banget. Masih kalah sama bahtera yang Tuhan suruh bikin 2 kali lebih pesawat Boeing. Besar banget, luar biasa. Dan Tuhan mengatakan, kamu harus buat bahtera, ukurannya sekian-sekian, dan nanti akan menurunkan hujan 40 hari, 40 malam, dan nanti akan terjadi banjir. Tapi belum terjadi waktu itu, dan Tuhan mengatakan akan terjadi kayak begitu. Ya, siapa panggil saya? Siapa panggil saya? Mana? Ciko, kok Ciko ada di layar sih? Percaya ya? Jawabannya ya, karena Tuhan yang suruh dan firman. Kalau Tuhan suruh pasti tidak akan salah. Karena itu Bapak Nuh mau kan. Oh, maksudnya Bapak Nuh tidak hanya mendengar apa yang Tuhan katakan ya, tetapi mau melakukannya. Begitu ya Pak Bijak? Pintar sekali Ciko. Oke deh, thank you Pak Bijak. Sama-sama. Saya mengerti. Sama-sama. Udah hilang. Cepet amat ya off cam-nya ya. Wah, tadi dikatakan kenapa ya bisa lakukan itu? Karena Tuhan yang suruh. Dan Tuhan suruh pasti tidak salah. Dan Tuhan berfirman ingin semua bisa ditaati firman-Nya. Seperti itu. Nah keluarga semua lewat kisah Bapak Nuh. Kita belajar orang yang beriman adalah orang yang bukan hanya tahu firman Tuhan. Hanya tahu dengar firman Tuhan. Lalu cerita cuma tahu. Tuhan mengatakan nggak seperti itu. Kalau orang beriman percaya Tuhan, dia bukan hanya tahu firman Tuhan, tapi dia harus taat dan lakukan. Baru oplos. Mantap, seperti itu. Tepuk tangan, tepuk tangan. Lakukan ya, yang tepuk tangan ya. Lakukan itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian firman Tuhan mengatakan baca sama-sama yuk. Yakobus 1 ayat 22, 1, 2, 3.
hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Tuh kan, jangan hanya dengar saja, lakukan seperti itu. Karena dengan demikian, dengar dan lakukan baru disebut apa ya? Paket komplit. Paket komplit. Baru sip seperti itu ya. Ada satu ayat lagi di dalam Yakobus 2 ayat 17. Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, dengan sendirinya iman itu, kok itu iman itu mati, maksudnya apa ya? Maksudnya tidak bisa jadi berkat. Katanya orang percaya Yesus, sudah dengar firman Tuhan, tidak melakukannya. Papa, mama, opa, oma, anak-anak, youth, setiap minggu dengerin firman Tuhan. Tapi tidak memperlihatkan, hei aku kasih lihat kepada semua orang, saya punya iman yang tidak mati, bisa jadi berkat buat orang. Orang lihat benar juga ya, di dalam keluarga-keluarga ada Tuhan Yesus. Kayak begini ya. Nah, gini deh, supaya keluarga-keluarga mengerti, Pak Bijak mau pakai alat peraga. Oh, ada yang bantu saya kah? Sesuai dengan janji saya, yang bisa jawab mau dikasih kopi susu. Kopi susu. Susu coklat. Kok kopi susu buat papi? Oke. Wah, ini apa ya? Terima kasih. Terima kasih. Ini ada susu. Jadi pengen minum. Boleh nggak minum di gereja? Boleh. Makan di gereja boleh nggak? Boleh ya? Boleh dong, asal jangan di dalam ruang ibadah ya. Saya mau bikin susu coklat. Ini ada coklatnya. Saya bikin susu coklat. Oke. Ting, masukin coklat. Susu coklat. Susunya pakai es nggak? Pakai, kalau nggak jadi coklat. Saya masukin susu, ting ting, ting ting, coklat, coklat, coklat. Kenapa nggak jadi susu coklat ya? Kenapa ya? Kenapa sih? Kok nggak jadi susu coklat? Kenapa ya? Udah dimasukin nggak jadi. Kenapa ya? Diaduk-aduk. Benar gitu. Harus diaduk. Gimana supaya jadi susu coklat? Diaduk. Gimana ya? Oh, harus diaduk ya? Benar nggak? Bener. Harus diaduk ya? Iya betul. Coba kita lihat ya. Kita aduk dia. Aduk. Jadi susu coklat dong. Teng. Iya ya. Jadi ya. Siapa yang mau? Mau ya. Wah. Jadi susu coklat yo. Aduh, jadi pengen minum nih. Terlalu banyak. Sama nih keluarga-keluarga. Mau kasih contoh ya. Kalau kita setiap hari dengar firman Tuhan. Jangan berbohong. Jangan apalagi mencuri. Jangan sombong. Rendah hati. Tiap hari diajarin tuh papa mama lewat khotbah. Mengasihi Tuhan. Para youth, anak-anak. Udah dikasih firman Tuhan. Wah, kok gak terjadi apa-apa. Ini nih yang disebut iman mati. Gak bisa jadi berkat. Orang pengen susu coklat, gak terjadi apa-apa. Nah supaya jadi berkat diaduk, dilakukan dong. Betul gak? Nah gitu dong keluarga-keluarga. Dilakukan. Baru bisa jadi
susu coklat. Sedap. Enggak. Waduh, asik. Ada yang mau? Ada mau. Nanti ya dikasih ya. Nggak bisa dibagi banyak. Sedikit-sedikit aja ya. Wah, tuh kayak gitu tuh maksud firman Tuhan. Cuma tahu doang nggak dilakukan. Wah, nggak terjadi apa-apa, iman yang mati. Tapi kalau kita lakukan, wah, orang bisa nikmati. Jadi susu coklat. Kayak gitu. Amin. Nanti di rumah bikin susu coklat, papi mami ajarin ya anak-anak. Ingat tadi firman Tuhan. Harus taat. Papi mami mau taat, kamu juga taat. Ini kan ada susu, ada coklat. Buatlah percobaan, minum bersama. Seperti itu. Nah, itu yang Tuhan mau seperti itu. Ya. Nah, misalnya gini nih, firman Tuhan kasih contoh. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Punya musuh di sini? Di sekolah ada yang teman saya nggak suka. Aku sebel sama dia. Tuhan bilang kasih dia, jangan sebel, doain dia. Sama semua juga, papa, mama, opa, oma. Jangan benci orang. Kalau cuma tahu percuma, imannya mati. Kalau dilakukan, Tuhan baru berkatakan sip, top. Ada firman Tuhan apa lagi ya? Coba, yang ini orang tua baca, yuk. Orang tua mana? Opa, oma juga. 1, 2, 3. Harus keras kok, ragu-ragu. Anak-anak taatilah orang tuamu yang ngajarin yang benar. Anak-anak suka bilang nggak, papi mami cerewet. Siapa yang maminya cerewet? Angkat tangan. Siapa yang papinya bawel? Ada ya? Mau tau nggak kuncinya supaya papi mami tidak cerewet dan bawel? Mau nggak? Kuncinya gampang. Supaya papi mami tidak cerewet, taat. Disuruh mandi, langsung mandi, nggak akan ngomong 2 kali lagi. Makan, langsung makan. Makan terus, makan, nggak akan begitu. Makan, langsung dilakukan. Amin papi mami. Amin. Buat PR, langsung dilakukan. Udah nggak akan cerewet lagi, masa udah orang bikin PR masih dicerewetin. Bikin PR, nggak mungkin kan? Langsung, stop main game, mati. Nggak akan cerewet lagi. Gampang ya, tapi susah lakukan. Harus dilakukan. Coba yang ini yuk. Cak. Istri-istri baca dong, istri-istri. 1, 2, 3. Kok takut-takut sih? Istri-istri, halo. Baca lebih keras, 1, 2, 3. Suami-suami bilang amin, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Istri-istri bilang aman. Oke. Sekarang yang baca adalah siapa? Suami. 1, 2, 3. Suami yang keras. Wah. Iya. Iya, luar biasa. Wah, istri-istri bilang. Suami bilang. Waduh. Nah sekarang anak-anak baca. 1, 2, 3. Ini pasti keras. Kok takut ya sama bapak ya? Oke. Terus anak-anak baca sekali lagi yang keras. 1, 2, 3. Hoi. Bapak janganlah. Supaya. Iya. Yud juga boleh baca. Kemudian bapak-bapak bilang, amin. Anak-anak bilang, aman dah, luar biasa. Oke, ada lagi nggak? Ada tuh buat opa-opa loh firman Tuhan, semua kena tuh.
Dibilang laki-laki yang lebih tua harus mampu menguasai diri sendiri. Ya, jangan karena tua-tua keladi makin tua makin menjadi-jadi. Kelakuannya menjadi-jadi apa ya? Tua-tua keladi imannya makin harus menjadi. Kelakuan baik, dihormati. Berpikirlah dengan hati-hati bagaimana mereka hidup. Bagaimana mereka percaya kepada Allah, mengasihi sesama dan tabah dalam menghadapi kesusahan. Opa-opa bilang, amin. Kita semua bilang, amin. Ada lagi nggak buat oma kira-kira? Ada. Coba kita lihat. Oh, demikian juga ajarilah perempuan yang lebih tua supaya hidup dengan tujuan untuk menyenangkan Allah. Mereka tidak membicarakan hal-hal buruk, tukang gosip. Oma suka gosip ya? Suka ya? Apalagi ceritaan mantu ya? Kok iya anak-anak tahu? Aduh, jangan. Mereka harus mengajarkan hal-hal yang baik. Malah disambung lagi tuh, lihat. Dengan demikian mereka mengajarkan perempuan yang lebih muda untuk mencintai suaminya. Bukan ngerecokin mantu. Ya, oke. Oma-oma bilang? Nggak berani. Kayaknya mantu nggak berani bilang aman deh. Tuh firman Tuhan sampai ngajarin gitu. Untuk youth ada nggak? Ada buat youth. Coba dibilang apa yuk? Oke, youth kamu baca. Ya nggak ada youth di sini ya. Cuma satu youthnya. Dalam kasihmu. Yes, meski muda. Jadi teladan. Jangan mau kalah. Ya, lakukan firman Tuhan. Perlihatkan pada orang-orang bahwa kita anak muda yang berbeda. Tidak sama dengan anak-anak muda yang dipengaruhi oleh medsos, dipengaruhi oleh game-game. Kamu berbeda. Wah, tunjukkan kepada dunia seperti itu ya. Kembali ke Bapak Nu ya. Bapak Nu bikin batra, terus belum jadi, diejek sama orang. Yeay, mana hujan, mana hujan. Melakukan kebenaran firman Tuhan memang gak enak. Kadang-kadang orang ejek, ngapain jujur? Gak usah jujur, jadi rugi. Ngapain kamu begini-begini? Anak-anak waktu sama teman-teman berantem, kamu doain, nanti teman-teman bilang gini, ngapain didoain? Dijelekin aja. Enggak, saya mau melakukan firman Tuhan. Nu dikatakan ya, apa? Dikatakan dia melakukan segala yang diperintahkan Tuhan dan tidak menyerah. Terus karena dia tahu nanti hasil akhirnya pasti oke. Keluarganya akan diselamatkan. Orang-orang lain yang akan habis sama air banjir. Tetap dia lakukan itu. Karena Tuhan yang suruh lakukan itu. Waduh keren lah. Kalau keluarga tahu ini, kita tahu gak gampang. Tapi kita tetap berusaha lakukan itu. Tahu nggak? Apa kuncinya bisa tetap kita mengasihi Tuhan dan melakukan firman Tuhan? Tahu nggak kuncinya apa? Kunci L? Ini nih, Kisah Nuh memberikan jawaban. Setelah keluar dari Batra, Bapak Nuh, yes. Bapak Nuh ngapain? Bapak Nuh mendirikan mesbah. Zaman dulu mesbah itu artinya dia punya relasi dengan Tuhan. Wah, kalau papa mama ya punya relasi yang baik dengan Tuhan, hidupi ke firman Tuhan, supaya bisa hidupi firman Tuhan, terus jaga relasi dengan Tuhan, connect dengan Tuhan. Dan kemudian bawa anak-anak, bawa semua anak-anak dalam mesbah. Kalau dulu kan mesbah persembahan, ini mesbah keluarga. Wah kan keren tuh. Si papa ngelit, ayo kita mesbah keluarga, kumpulin anak-anak, belajar firman bersama-sama, berdoa bersama, doain anak-anak, doain papa mama, opa oma didoain. Wah, kita jalin relasi dengan Tuhan dengan mesbah keluarga. Jangan lupa keluarga-keluarga, mesbah keluarga itu penting. Anak-anak sudah belajar firman Tuhan di sekolah minggu, jangan dicuekin, ditanyain kamu belajar apa, ayat hafalannya apa. Papi mami juga mau ikut ayat hafalan, boleh nggak? Keren. Papi mami bisa ngayat hafalan anak-anak? Bisa kalau mau. Ya, nah dengan demikian barulah itu disebut orang yang
beriman dan imannya tuh hidup tidak mati. Amin. Amin. Mau lakukan? Dilakukan supaya menjadi seperti ini ya. Susu coklat bisa dinikmati oleh orang lain. Wah, moga-moga ya keluarga gereja stadion menjadi keluarga ilahi. Mengasihi Tuhan, bawa anak-anak mengasihi Tuhan sehingga bisa berdampak bagi dunia ini. Pesan buat papa mama, opa oma ya. Opa oma harus teladan iman, jangan manjain cucu. Ya, nanti papi mami udah ngajarin yang benar, si opa oma manjain cucu. Sini sama opa. Opa, aku nggak boleh makan Indomie, sama opa boleh. Ya, oke. Tapi papi nggak mau, tenang. Nanti sama opa dimarahin si papi. Wah, kacau. Jadi kita harus dukung papa, mama untuk mengajarkan yang baik gitu. Manja itu ya kayak pokoknya terserah kamu mau apa, mau rusak juga pokoknya dimanjain. Jangan seperti itu. Dan untuk papa mama, ingat iman dimulai dari keluarga. Dalam kejadian sehari-hari, bimbing anak kita untuk menghadapi situasi. Sekarang medsos tuh kasihan anak-anak teh suka di like, dislike. Buat dia tertekan, ajarin cerdas bermedsos. Nggak usah harus selalu mikirin top. Tuhan udah kasih top buat hidup kamu. Anak-anak sudah berharga, youth sudah berharga. Jangan pusingin dengan like, dislike. Dan ingat, perubahan bisa terjadi hanya lewat keluarga. Yang kecil kita bisa bimbing anak-anak berdampak bagi dunia ini. Amin. Lakukan itu.